Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kali ini tafsir surah Al-Lahab. Saya kira teman-teman semua hafal, anak-anak pun hafal surah Al-Lahab cuma 5 ayat, tapi ternyata walaupun 5 ayat, masya Allah, tabarakallah ya, masya Allah ya, hikmahnya sangat besar sekali ya. Makanya di sini judulnya, temanya tafsir surah Al-Lahab, makna dan hikmahnya dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berdakwah, dan berumah tangga. Masya Allah, jadi lengkap sekali ya. Sampai berumah tangga ada, sampai beragama, bermasyarakat, bermasyarakatnya berarti sampai lingkungan negara ya. Masya Allah lengkap sekali, walaupun cuma 5 ayat ya. Nah, tujuan kita adalah tafsir ini memahami. Jadi nggak usah buru-buru, kita pelan-pelan saja, yang penting kita paham. Karena apa? Karena dengan kita memahami surat tersebut, kita jadi tambah semangat lagi untuk membacanya dan tambah yakin dengan kebesaran Al-Quran, dengan kemujizatan Al-Quran. Karena yang Al-Quran itu, masya Allah, tabarakallah, semuanya mukjizat. Ya, jangankan kalimatnya, jangankan hukumnya, satu hurufnya pun ada maknanya, ada artinya. Nah, ini kita sekarang membahas hasil istihad dari para mufassirun atau para ulama tafsir ya. Saya sendiri tinggal copy paste saja. Ya, saya bukan seorang mujtahid, tapi kita semua walaupun begitu kita berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an ini, dan tentunya dasarnya juga kan bukan dari sembarangan. Kan kalau memang tidak mampu untuk menafsirkan, maka kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita. Tapi tetap kita landasannya adalah para ulama, ya, ulama tafsir, karena mereka yang tahu persis. Ya, Al-Quran itu kan berasal dari bahasa Arab. Tidak semua orang Arab pun tahu, walaupun dia ngomongnya castis ngomong Arab. Tapi tidak semua seperti kita, bahasa Indonesia seperti itu juga. Tidak semua mengerti bahasa kitab, ya, bahasa buku-buku yang apalagi ilmu-ilmu yang tinggi lah bahasanya, tidak semua tahu. Ya, begitu pula dengan Al-Quran. Apalagi ini adalah kitab suci, jadi tidak sembarangan. Dan para mufassirun juga mereka lihat dengan dasar yang sangat hati-hati sekali, ya, baik menafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lain, atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW, atau dengan istihadnya. Tapi istihadnya pun itu berdasarkan tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, ya, insya Allah taala. Oke, akhwati fillah, sebentar saya besarkan supaya lebih kasihan mungkin mau. Ya, oke. Mempelajari tafsir adalah perintah dari Allah SWT, ya, karena kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Ya, jadi kitab itu penuh dengan berkah, yaitu Al-Quran, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Jadi kita diperintahkan untuk memperhatikan ayat-ayatnya, ya, tidak hanya sekedar membaca, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Tapi jangan sampai kita juga berkecil hati, karena membaca Al-Quran itu ada pahalanya sendiri. Pahala membaca Al-Quran sendiri, pahala jangankan membacanya, menjaga Al-Quran tersebut, insya Allah ada pahalanya. Apalagi kita membuka Qurannya, kita membaca, dan apalagi kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Oke, akhwati fillah yang dirahmati Allah, selain Uni Titin, ada yang membantu membaca slide materi atau Uni saja? Oke. Ada yang mau bantu? Dengan Uni juga nggak apa-apa. Oke. Saya kira karena ini pembahasan sangat padat sekali, tidak mungkin kita satu pertemuan habis untuk membahas tafsir surah Al-Lahab ini. Ya, yang pertama tentu kita informasi umum dari surah Al-Lahab dan sebagainya, kenapa diturunkan surah Al-Lahab ini dan sebagainya. Dan insya Allah ini betul-betul bukan, ya, ini memang hasil istihad, ya, saya susun betul-betul, saya ngulik sana ngulik sini gitu ya. Untuk apa? Supaya kita lebih banyak manfaat yang dapat kita ambil dari 2 jam kita berada di kajian tafsir ini, ya, yang mungkin tidak didapatkan teman-teman dari kajian-kajian lain, ya. Walaupun tentu setiap kajian pasti bermanfaat, tapi kita usahakan ada hal-hal yang lain juga yang kita tahu.
yang kita dapatkan gitu ya. Ini seperti biasa kita ada pendahuluan kemudian pembahasan ayat demi ayat. Dan seperti biasa saya senang kalau kita mengulik tadi kan saya bilang di dalam Al-Qur'an itu Masya Allah semua mukjizat ya. Hurufnya pun mukjizat, ayatnya pun kalimatnya pun mukjizat. Jadi memang ulama-ulama tafsir betul-betul konsen fokus dengan hurufnya saja diperhatikan, apalagi katanya, kalimatnya dan sebagainya, dan mereka bertanggung jawab karena ini dunia akhirat ya, supaya untuk muslimin memahami. Jadi betul-betul para mujtahid betul-betul ijtihadnya tidak sembarangan ya. Dan insya Allah yang saya ambil pun ini pendapat-pendapat para ulama yang memang sudah terkenal di bidang ini, di bidang tafsir Al-Qur'an ini. Oke, baik ulama klasik, maksudnya kitab-kitab klasik maupun yang saat ini. Oke, ya jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa minimal bisa sampai ayat yang kedua, ya. Kalau tidak nanti kita lanjutkan, yang mudah-mudahan bisa sampai ayat kedua selesai, kemudian kita lanjutkan insya Allah di ayat berikutnya. Ya, Masya Allah setiap katanya itu Masya Allah tabarakallah. Ya, oke. Nanti juga terakhir selalu ada kesimpulan hikmah. Ya, jadi tidak sekedar kita memahami apa hikmah yang dapat kita ambil dari kita mempelajari surat tersebut. Jadi setiap surat yang kita tadaburkan selalu ada hikmah karena kitab Al-Qur'an kan hidayah. Jadi kita ulang lagi apa hikmah yang dapat kita ambil dari surat tersebut. Ya, tentunya lagi-lagi menurut pendapat ulama. Ya, oke. Silakan dibaca yang mau baca surah Al-Lahab dulu. Kita baca dulu suratnya. Silahkan dari nggak harus Titin. Yang mau silakan dibuka suaranya. Mbak Dina katanya mau. Oh, Mbak Dina, silakan Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Baik Uni. Jazakallah khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada tasdidnya? Watab. Watab. Enggak watab, enggak gitu. Watab sedikit diratkan ya. Kemudian ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Barakallah, Masya Allah. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Hammalatul hatab. Hammalatul hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Sekalian artinya teh. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Masya Allah, terima kasih Fadila. Jadi ini surat ini adalah surat sebenarnya tidak dibaca dengan lembut ya, karena surat ini adalah surat kecaman kepada Abu Lahab ya, kemarahan juga kepada Abu Lahab karena selalu menentang dakwah Rasulullah SAW. Jadi tidak dibaca atau dibaca lembut lah tidak, tapi tabat, makanya banyak qalqalah kan di sini. Tabat yada abi lahabin wa tab, kita baca dengan mantap gitu ya, dengan yakin bahwasanya pasti tercelah Abu Lahab tersebut ya. Oke, kemudian info yang selanjutnya yaitu secara umum, Masya Allah, terima kasih Uni Titin, diketik kembali ya Masya Allah ya. Ini surah Al-Ikhlas. Surah Al-Lahab. Lupa ganti Ustazah. Lupa Ini kan ekspres ngambil dari edit punyanya Mbak Endang. Lupa yang atasnya. Gak apa-apa. Namanya manusia. Oke, surat Al-Lahab. Nanti kan ada juga nama lainnya Al-Masad ya.
Ini suratnya surat yang ke-111. Ingat aja 111 ya. Surat yang 111, kemudian ayatnya 5, kemudian jumlah hurufnya 20, jumlah kali apa sih kalau bahasa Arabnya kalimah. Jumlah katanya 20, jumlah hurufnya 77, kemudian yang ain itu, ruku itu ain. Saya sudah jelaskan ya. Jadi biasanya jumlah ain dalam surat pendek itu hanya satu, berbeda dengan surat-surat panjang seperti surat Fatihah, surat Al-Maidah itu terdapat beberapa ain ya. Kemudian diturunkan di Mekah dan ini diturunkan di awal-awal dakwah, ini ya. Bahkan sebelum Nabi menyiarkan ke yang lebih luas ya. Oke, kemudian revelation order apa ini? Terus yang bawah ini merupakan jumlah huruf ya, jumlah ayat mulai yang mulainya, paling ayat bawah itu ya, benar. Ya, jumlah ayat mulai di ayat ke ya. berapa ya. Ya, oke, walhamdulillahirabbil ya. Ini secara umum info mengenai surat Al-Lahab. Oke, silahkan dibaca, Titin. Yang nomor 2 ya, Ustazah? Ya. Rasulullah memiliki banyak paman. Namun, mengapa yang dijadikan sebagai surat khusus dalam Al-Quran adalah Al-Lahab dan apa tujuannya? Pernah kita berpikir seperti ini? Lagi baca surah Al-Lahab, paman Nabi kan banyak, bahkan mungkin ada 15 orang menurut ininya, menurut sirahnya. Tapi kenapa yang khusus ada nama suratnya Al-Lahab, yaitu surat nama pamannya kan Abu Lahab. Kenapa? Pernah nggak kita terbersit gitu? Pertanyaan. Paling jahat mungkin, Ustaz. Iya, pernah nggak kita terbersit? Kenapa ya? Maksudnya gitu pertanyaannya, maksudnya bukan jawabannya. Pernah nggak kita baca surah Al-Lahab berkali-kali? Pernah nggak kita terbersit pertanyaan ini? Ya, Masya Allah, tabarakallah, para ulama itu betul-betul meneliti. Ya, kenapa hanya Abu Lahab saja? Padahal ada Abu Jahal kan yang juga menentang. Ya, kenapa Abu Lahab saja? Ya, silakan dibaca Uni. Ya. Menurut Syekh Salih bin Utsaimin, dalam tafsir Juz Amma ada 3 objek dakwah dalam keluarga Nabi Muhammad. Dakwah dalam keluarga Nabi Muhammad. Pertama, beriman dan berjihad di jalan dakwah Nabi Muhammad. Mereka adalah Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kedua, mendukung dakwah Nabi, namun mati tetap dalam kekafiran. Ia adalah Abu Thalib. Ketiga, menghambat dakwah Nabi sejak hidup hingga mati. Mereka adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini nama kitabnya. Syekh Salih itu enggak usah ya, Ustaz. Ya, Syekh Salih bin Utsaimin. Ya. Dalam kitabnya Tafsir Juz Amma halaman 27. Lanjut. Ya. Allah SWT menurunkan surat Al-Lahab dalam Al-Quran bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW memiliki banyak paman. Namun mengapa yang dijadikan sebagai surat khusus dalam Al-Quran adalah Al-Lahab? Oke. Nah, jadi di sini makasih ini di antara paman Nabi ada yang betul-betul tidak saja masuk Islam tapi juga membantu perjuangan Rasulullah, ya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, bahkan Hamzah terkenal keberaniannya dalam berperang, ya. Kemudian juga beliau Hamzah wafat syahid pada perang Uhud kalau nggak salah. Ya, kemudian ada yang mendukung tapi tidak sampai masuk Islam, yaitu Abu Thalib. Kita tahu juga ceritanya. Kemudian yang ketiga, dia tidak menerima dakwah tapi menghambat, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi Abu Jahal, padahal yang pemberani itu Abu Jahal. Ya, kalau Abu Lahab dia menentang, tapi dia tidak sampai mengikuti perang karena penakut ya Abu Lahab ini. Ya, tapi kalau Abu Jahal pemberani, bahkan sebagai komandan, ya, berbeda, sama-sama keduanya menentang Rasulullah, tapi berbeda sifatnya. Yang satu garang gitu ya, berani, tapi yang satu tetap menentang tapi tidak di peperangan. Ya, nah kenapa justru Abu Lahab bukan Abu Jahal? Kalau dilihat lebih garangnya kan Abu Jahal karena
karena berani sampai ke peperangan ya. Kalau Abu Lahab itu kan tidak, ya dia yang lainnya. Tapi kenapa justru Abu Lahab yang dijadikan nama surat? Ya, lanjut Uni. Selain itu, jika tujuan diturunkannya surat Al-Lahab adalah untuk membahas permusuhan atau pertentangan dakwah Rasulullah SAW, maka ada tokoh lain yang lebih jahat dan kejam dalam menentang dakwah Rasulullah SAW. Adapun tokoh tersebut adalah Abu Jahal. Namun, mengapa yang diabadikan dalam surat adalah Abu Lahab dan bukan Abu Jahal? Lanjut. Tentu musafirun atau ulama tafsir yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan kita mempelajari hasil ijtihad mereka dalam menafsirkan surat Al-Lahab. Nah, dalam kajian tafsir ini kita akan berusaha mempelajarinya dari pendapat beberapa musafirin, insya Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ya, kita baca doa. Uni, bisa dibaca doanya? Ya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waja'alna minas solihin. Ya. Ya. Ya Allah, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Kami sebenarnya ya. Kami ya. Iya, saya belum ganti kaminya. Oke. Saya sengaja memakai nama maksudnya buat kita. Oh, malah artinya belum diganti. Saya juga nggak ngecek lagi. Ya, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami rezeki akan kepahaman, waja'alna minas shalihin, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang saleh. Ya, kalau saya tambahkan wa alhiqna minas shalihin, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Ya, karena kan kita nggak tahu siapa yang bisa kasih garansi akhir hayat kita. Bagaimana? Memang kita semua katanya husnul khotimah kan, tapi kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita. Selalu doa semoga akhir hayat kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan husnul khotimah. Tapi kita nggak tahu, makanya ditambahkan doa wa alhiqna bis shalihin. Tidak saja di dunia, sampai di akhirat. Berarti kalau alhiqna minas shalihin, tiada lagi tempat selain di jannah. Karena orang-orang soleh tempatnya adalah di jannah. Ya, jadi saya selalu tambahkan gitu, waja'alna minas shalihin wa alhiqna minas shalihin. Oke, ya. Jadi jawaban kenapa hanya Abu Lahab yang dijadikan surat. Nah, ini kita bisa lihat dari kita mempelajari tafsirnya dari awal sampai akhir. Ya, saya nggak langsung jawab sekarang, sengaja. Jadi biar kita lihat ya. Tentu yang bisa menjawabnya hanyalah para mufassirun, para ahli tafsir ya. Jadi nanti kita lihat ijtihad dari mereka, dari situ kita bisa menjawab kenapa memang tidak ada di dalam hadis Rasulullah menerangkan atau di dalam Al-Qur'an kenapa Allah menamakan ini, tidak ya. Tapi dari sini kita bisa melihat dari ijtihad para ulama tafsir, kita bisa melihat kenapa justru Abu Jahal, padahal yang kelihatan lebih garang adalah kenapa Abu Lahab, padahal yang lebih kelihatan lebih garang adalah Abu Jahal ya. Oke, insyaallah taala. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini sengaja ya saya pakai metode pertanyaan-pertanyaan gini jadi supaya lebih mudah. Kalau tanpa pertanyaan kita bingung malah. Apa ininya kalau ada pertanyaan ini jadi lebih mudah insyaallah taala. Oke, Uni. Ya. Yang ketiga, kenapa surat ini dinamakan Al-Lahab bukan dengan nama aslinya? Apa hikmahnya, terutama dalam kehidupan berdakwah, dan apa tujuannya? Surat Al-Lahab adalah surat ke-111 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan merupakan surat Makkiyah di awal masa dakwah Rasulullah. Turun sesudah surat Al-Mudaththir. Oke. Ya, jadi surat ini di awal-awal dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Turun sesudah surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir apa ya? Awalnya apa surat Al-Mudaththir? Tapi Ya. kalau di dalam Al-Quran susunannya setelah apa? Setelah surat apa? Al-Mudaththir. An-Nasr. Ya, coba dilihat surah Al-Lahab di dalam Al-Quran. Setelah surat An-Nasr. Setelah Surat An-Nasr. Ya. Dia setelah surat An-Nasr susunannya. Akan susunan surat itu nanti di bawah saya jelaskan juga ya. Susunan surat itu kan ada pendapat ulama mengatakan itu betul-betul dari Allah, ada dari Rasulullah gitu ya.
Nah, surah surah Al-Lahab ini letaknya setelah surah An-Nasr. Jadi surah An-Nasr itu menerangkan tentang orang-orang yang taat pasti akan mendapat pertolongan. Sebaliknya kalau surah Al-Lahab kebalikan daripada surah An-Nasr yang menentang dakwah, yang menentang Islam pasti akan mendapatkan celaan ya. Gitu. Ya, lanjut. Dinamakan surat Al-Lahab karena surat ini membicarakan Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdil Muthalib. Ya. Dipanggil Abu Lahab menurut ulama tafsir dikarenakan wajahnya yang sangat kemerahan atau tampan. Namun bisa juga karena dia senang mengkompori atau memanas-manasi seperti api. Ya, oke. Ya, jadi nama aslinya adalah Abdul Uzzah. Abdul Uzzah ya, nanti di bawahnya ada penjelasannya juga ya. Tapi dinamakan Abu Lahab karena ketampanannya, jadi wajahnya agak kemerahan seperti Aisyah radhiyallahu anha kan, cantiknya karena agak kemerahan. Tapi menurut ulama tafsir juga mungkin disebut Abu Lahab karena sering mengompori, memanas-manasi ya. Berarti istilah orang Arab dengan istilah kita sama ya, mengompori ya. Oke, lanjut. Ya. Beliau adalah salah seorang paman kandung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun termasuk yang paling keras pemusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Taala membicarakan Abu Lahab khusus dalam suatu surat. Surat yang berisi ancaman, celaan, hinaan kepada Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang sangat keras dan terus-menerus memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan balasan bagi keduanya adalah kebinasaan. Tidak bermanfaat baginya semua yang dibanggakannya dan akhirnya dilempar ke seburuk-buruk tempat lagi abadi keburukannya, yaitu neraka jahanam yang apinya panas dan bergejolak. Ya, Al-Lahab juga artinya panas bergejolak ya. Oke. Jadi istrinya Ummu Jamil ini juga nama kunyah atau nama panggilan ya. Kenapa? Karena memang cantik. Jadi kedua-duanya nih, yang satu tampan, yang satu cantik, terus juga kedudukannya tinggi ya, keturunan dari Bani Hashim. Kemudian Abu Lahab yang kemudian Ummu Jamil ini kan masih saudara Abu Sofyan. Jadi memang keluarga sama-sama keluarga itulah keluarga, kalau kita bilang darah biru ya, darah biru. Ya keduanya Masya Allah tabarakallah, tapi pada akhirnya kan tidak berguna semuanya. Karena sebab apa? Karena menentang tentang Islam. Tapi apakah beliau bukan orang baik? Ya bisa kita lihat selanjutnya. Silakan kalau Uni ini ada Bunda Nada, boleh gantian? Ya, ada siapa yang mau gantian mungkin? Ada banyak ini, Mbak Ade. Boleh. Nah, Bunda Ya, Nada, silakan ya. Bunda. Iya, Allah. Agak cepat dikit nggak apa-apa. Boleh. Dari mana Ustazah nih bacanya? Kemudian mengapa Nabi Abu Lahab disebut dalam Al-Quran dengan nama kunyah tersebut, bukan nama Ya, aslinya? baik. Kemudian, mengapa nama Abu Lahab disebut dalam Al-Quran dengan nama kunyah tersebut, bukan nama aslinya? Ya. Kunyah adalah sebutan nama yang biasanya diawali dengan kata Abu untuk pria dan Ummu untuk wanita. Sering disandarkan kepada nama anak laki-laki pertama. Kunyah bagi orang Arab merupakan panggilan penghormatan dan adab bagi mereka. Bukan dengan gelar, walaupun ada juga di antara mereka yang senang disebut dengan gelar. Ya. Namun, jika panggilan kunyah... Ya, lanjut, nggak apa-apa. Ya, namun jika panggilan kunyah adalah penghormatan bagi orang Arab, karena nama Abu Lahab disebut dalam Al-Quran dalam bentuk kunyah. Dalam bentuk nggak kelihatan ketutup sama ininya ya. Ya. Jadi Abu Lahab itu bukan nama sebenarnya kan tadi? Nama sebenarnya siapa tadi? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ya. Nah, Abu Lahab ini adalah nama julukan. Kadang bisa juga disebut kunyah, bisa juga laqab. Ya, jadi julukan. Nah, biasanya orang Arab seperti itu. Nama anak laki pertamanya, walaupun bukan anak pertama. Ya, misalnya kayak saya
anak laki justru anak ketiga, tapi tetap misalnya orang Arab manggil saya Ummu Muhammad ya, karena anak laki saya Muhammad. Yaitu itu sudah umum ya. Mereka bukan justru lebih senang dipanggil seperti itu daripada dengan gelar-gelar. Mungkin ada gelarnya, kalau kita mungkin gelar lebih senang. Tetapi kalau mereka atau di Indonesia juga ada bagian-bagian seperti orang Jawa juga sering dipanggil nama anaknya kan. Kalau Betawi enggak ya. Tapi kalau orang Jawa sering ibu ini, ibu siapa? Kenapa disebut ibu ini? Karena anaknya namanya itu berarti sama dengan orang Arab, insya Allah ya. Nah, kenapa di dalam surah Al-Lahab ini Allah tidak menamakan nama surat Al-Lahab ini dengan misalnya surah Abdul Uzza dengan nama aslinya, atau nanti ada gelar Abu Jahal, Abu Lahab yang lainnya. Tapi justru Allah memilih nama surat ini adalah nama dari kunyahnya, yaitu nama dari panggilannya, bukan nama aslinya. Kenapa? Ya, silakan dibaca, dilanjutkan. Alasan yang pertama, yang A. Yang A, nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza, yang berarti hamba Uzza. Salah satu dari 3 nama berhala yang paling besar. Maka penyebutan ini tidak pantas disebutkan dalam Al-Quran. Seakan memberikan legitimasi bahwa ada penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas Bagaimana? Ya. Alasan yang pertama karena nama Ya. aslinya adalah Abdul Uzza. Uzza itu adalah nama salah satu berhala yang besar ya, yang mereka percaya kan. Orang musyrik, orang Quraisy itu kan musyrik. Mereka mempercayai banyak Tuhan. Jadi berhalanya banyak, salah satunya yang besar adalah Uzza. Ya, nah kalau dinamakan nama suratnya Abdul Uzza, berarti Allah melegitimasi ada Tuhan yang lain selain Allah ya. Auzubillah min dzalik. Makanya yang dipanggil adalah atau yang nama suratnya Abu Lahab, bukan Abdul Uzza. Ya, lanjut. Alasan yang kedua. Ya, Masya Allah, baru tahu Ustazah. Syukran, jazakallah. Yang B ya. Sama-sama. Pokoknya kalau belajar tafsir menarik lah, pokoknya menarik. Iya, Masya Allah, barakallah. Ya. Yang B, sebagaimana dijelaskan di atas, orang Arab senang dipanggil dengan nama kunyahnya karena kadang menjadi pujian baginya, seperti Abu Lahab yang kemerahan atau tampan, istrinya Ummu Jamil yang cantik, Abu Hurairah yang mencintai kucing, dan lain-lain. Namun penyebutan Abu Lahab dalam Al-Quran sebagai bentuk penghinaan kepadanya dan sarkastik atau sindiran karena ketampanannya dan semua yang dibanggakannya justru akhirnya tercela dan binasa. Ya. Jadi kenapa dipakai Abu Lahab? Abu Lahab itu kan beliau ini, atau dia, nggak apa-apa lah beliau ya. Saya biasa bilang beliau yang tuaan. Beliau ini senang dipanggil Abu Lahab, tapi justru kenapa Allah padahal Allah mencela perbuatan Abu Lahab. Tapi kenapa memakai nama Abu Lahab? Yaitu karena apa? Justru sebenarnya ini secara tidak langsung mencela Abu Lahab ya, namanya Abu Lahab, tampan. Tapi akhirnya ketampanannya tidak ada manfaatnya sama sekali. Artinya kan justru menjadi celaan. Ya, kayak kita gini, misalnya ada yang komen di YouTube, namanya sih Muhammad, tapi kok malah komennya nggak bagus sih tentang Islam, misalnya seperti itu. Ya, nah ini juga gitu. Ya, sepertinya Allah memuji nama Abu Lahab ini seperti apa? Allah sepertinya setuju bahwasanya Abu Lahab memang Abu Lahab sesuai namanya, yaitu tampan ya. Tapi sebenarnya Allah bukan memuji, tapi justru sebaliknya. Ya, ini alasan yang kedua. Karena semuanya tidak ada manfaatnya ya. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga. Sebab ketiga C, penyebutan kunyahnya adalah sesuai dengan balasan atas perbuatan tercelanya. Karena kata Al-Lahab dalam bahasa Arab berarti lidah api yang merah dan menyala-nyala. Na'udzubillah. Jadi alasannya gitu ya. Jadi justru yang ketiga adalah sesuai dengan balasan atau perbuatan tercelanya. Karena kata Al-Lahab dalam bahasa Arab berarti lidah api yang menyala-nyala, karena pasti orang yang mengingkari dakwah Islam pasti kembalinya atau tempatnya adalah abadi di neraka jahanam. Na'udzubillah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, Masya Allah. Lanjut. Silakan. Afwan saja belum kelihatan di bawahnya C. Apa namanya di kami belum kelihatan. Oh iya. Tadi baru
Sekarang kelihatan? Bahwa, ini apa hikmah ya? Apa hikmah lain dari tidak disebutkannya nama asli Abu Lahab, terutama Syekh Mutawaili Sa'rawi menyebutkan bahwa apabila Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit nama tokoh dalam konteks kisahnya, maka peristiwa serupa dapat terulang sepanjang masa seperti nama Fir'aun, Dzulqarnain, Abu Jahal. Sebaliknya, apabila Al-Quran menyebutkan nama asli tokohnya, maka peristiwa serupa tidak akan terulang. Seperti Maryam binti Imran, Isa ibnu Maryam, atau nama-nama Nabi. Oke, Ya, jadi begini. ya. Di sini kan disebut Abu Lahab, bukan nama aslinya. Nah, menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau ulama terkenal ya dari Mesir, Allah yarhamu. Kalau di dalam Al-Quran tersebut tidak menyebut nama aslinya, berarti karakternya atau kisahnya akan terulang-ulang sepanjang zaman sampai akhirat nanti. Akan terulang-ulang terus. Ya, seperti nama Fir'aun. Fir'aun kan nggak ada Fir'aun ke-1, Fir'aun kedua atau nama aslinya nggak ada. Selalu di dalam Al-Quran Fir'aun atau Dzulqarnain. Dzulqarnain itu kebalikan dari Fir'aun, sama-sama raja. Itu Dzulqarnain juga. Ini ada Dzulqarnain apa sih artinya? Yang mempunyai 2 tanduk kan? Berarti ya, tidak disebutkan namanya. Berarti sampai akhirat nanti ada raja yang adil seperti Dzulqarnain. Sebaliknya ada juga raja yang bengis seperti Fir'aun sampai akhirat nanti. Kemudian Abu Jahal. Abu Jahal juga surah Al-Lahab. Kok Abu Jahal? Maksudnya Abu Lahab ya, saya salah ya. Mohon maaf ya. Maksudnya Abu Lahab ya, bukan Abu Jahal. Begitu pula dengan Abu Lahab ya, namanya Al-Lahab di situ kan, tabat yada abi lahabi wa tab, Abu Lahab ya, tidak dengan nama aslinya. Kenapa? Berarti karakter yang seperti Abu Lahab yang menentang dakwah Nabi atau menentang dakwah Islam, itu baik dorongan, baik organisasi dan sebagainya, terus ada sampai di akhirat nanti ya. Kemudian lanjut, karena itu belum kelihatan saja Afwan bawahnya nih, malu. Oh ya, sebentar, saya juga sambil ini. Nah, berbeda dengan kalau nama asli disebutkan di dalam Al-Quran, seperti Maryam binti Imran, kan selalu ada Maryam binti Imran, lengkap ya, bahkan bintinya ada di dalam Al-Quran. Kemudian Aisyah bin Maryam itu selalu ada lengkap juga ibnu Maryam. Ya, kemudian nama-nama Nabi juga. Kenapa? Karena kejadian wanita seperti Maryam binti Imran nggak ada lagi, cuma Maryam aja. Yang karakternya seperti itu, yang kisah hidupnya seperti itu, ya cuma Maryam aja. Begitu pula dengan Isa ibnu Maryam, yang lahirnya tanpa bapak, ya cuma Isa ibnu Maryam. Walaupun nanti kita dengar mungkin ada kasus-kasus katanya hamil tanpa ayah lah, yang baru-baru ini viral ceritanya ya. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Karena di dalam Al-Quran memakai kata Isa ibnu Maryam, nama sebenarnya bahkan memakai binti ibunya. Berarti kalau ada kasus-kasus seperti itu jelas itu bohong. Kalau diusut-usut pasti bohong betul saja. Pernah dulu di dekat rumah saya pernah cerita ya juga seperti ini. Ya, jadi yang dengan nama asli hanya itu saja. Begitu pula dengan karakter para Rasul SAW, hanya mereka yang memiliki karakter seperti itu. Berbeda dengan seperti tadi Abu Lahab, Fir'aun, Dzulqarnain, itu ada sepanjang kisah. Silakan dilanjutkan, sudah kelihatan, Bunda? Ya, Masya Allah seru Ustazah. Insya Allah lanjut Ustazah ya. Ya, oke. Karena itu, sebagaimana Fir'aun dan Dzulqarnain, 2 raja yang mempunyai karakter yang sangat berlawanan, maka sosok yang berkarakter dan perannya menyerupai Abu Jahal, Abu Lahab pun kayak saya di sini ya, selalu sepanjang zaman. Ya. Artinya orang atau tokoh atau kelompok yang membenci, memusuhi, bahkan memerangi Islam, dan para tokoh yang berjuang dan berdakwah untuk Islam pun selalu ada sepanjang zaman. Masya Allah. Ya, jelas ya. Unit Titin ditandain ini ya, yang harus diganti, harus diedit. Saya nulisnya kok Abu Jahal, maksudnya Abu Lahab. Sambil ngedit Ustazah. Oh, oke. Masya Allah, tabarakallah langsung. Oke, jadi seperti itu ya.
sosok Fir'aun, raja yang bengis, atau Dzulkarnain, raja yang adil, sangat adil, itu pasti ada sampai akhir zaman. Ya, begitu pula sosok seperti Abu Lahab itu pasti ada, karena di dalam Al-Quran dinamakannya tidak dengan nama aslinya. Ya, itu ada sampai akhir zaman. Ya, jadi mau itu perorangan, baik itu tokoh terkenal atau kelompok atau ya pokoknya bisa perorangan, bisa kelompok yang membenci dan memusuhi, memerangi Islam, dan para tokoh yang berjuang dan berdakwah dalam Islam itu selalu ada sepanjang zaman. Ya, jadi jangan heran. Itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian lanjut. Masya Allah. Tujuan diturunkannya Quran surah Al-Lahab. Musuh-musuh Islam dan musuh-musuh dakwah Islam selalu ada dan eksis sepanjang zaman. Karena itu tujuan surah Al-Lahab ini diturunkan yaitu untuk memastikan bahwa mereka yang memusuhi Islam, apalagi menghalangi dakwah Islam, pasti memperoleh azab yang pedih di akhirat nanti. Na'udzubillah. Meskipun mereka termasuk kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene-nya adalah manusia pilihan sekaligus kekasih Allah. Mereka akan tetap mendapat balasan yang setimpal dari apa yang telah diperbuat selama di dunia. Nilai-nilai dalam Al-Quran, surah Al-Lahab, ya studi analisis tafsir Al-Quran oleh LH di Tonga. Sumbernya. Jadi jelas ya. Jadi tujuannya diturunkannya ini sebagai contoh, ya, tidak akan merugi, sangat merugi, ya, akan berkarakter seperti Abu Lahab. Saya nggak usah jelaskan lagi, ya. Dan walaupun ada sepanjang zaman, dan kita pun sebagai cerminan buat kita kalau yang berdakwah, ya, jangan sampai putus asa karena memang selalu ada, ya, selalu ada rintangan-rintangan seperti itu. Jadi memang benar-benar harus istiqomah, ya. Ya, lanjut. Oh ya. Terus kan kita tahu apakah Abu Lahab ini jahat orangnya? Kita pernah dengar cerita Abu Lahab yang ini ada hadisnya, harus sahih ya. Setiap hari Senin beliau kan dibebaskan dari sisa kubur. Kenapa? Karena beliau saat mendengar Rasulullah SAW dilahirkan sangat gembira, dan bahkan setelah itu memerdekakan budak beliau yang diminta untuk menjaga, kan Aminah, ya, Aminah ibu dari Rasulullah SAW kan sudah janda, ya, sudah janda, tidak ada suaminya lagi, sehingga Abu Lahab meminta budaknya untuk menjaga Aminah. Kemudian budaknya memberikan kabar gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW kepada Abu Lahab, dan Abu Lahab sangat gembira, ya. Jadi memang mereka sebetulnya baik, ya, tapi baik sebelum tahu adanya dakwah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian nama-nama lain nanti kita bisa lebih jelas lagi setelah nanti kita membahas asbabun nuzul dari surat Al-Lahab ini. Ya, silahkan. Nama-nama lain dari surat Al-Lahab dan sebab penamaannya. Oh, signalnya tuh. Kayaknya kayaknya Bunda Nada signalnya masalah ya. Ya. Ya, oke. Bunda Nada, maaf, stop dulu Bunda. Nada. Ya. Ya, oke. Ada yang mau Reja? Nggak dengar Bunda Nada. Oke, langsung saya aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ustazah. Saya juga nggak apa-apa, Ustazah. Ya, silakan. Oke. Tapi ini juga Bunda Nada nggak bisa ditutup aja. Ya, ditutup aja dari hostnya. Oke. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, Bunda Nada, maaf signalnya kurang bagus. Di mute ya. Oke. Mungkin ada yang lain. Mbak Maria mungkin mau baca? Ya, silakan. Ini pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan ini ya. Ya, nama-nama lain. Silakan Mbak Mariam. Nama-nama lain surat Al-Lahab dan sebab penamaannya. Surat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata suwar, yang artinya pagar, jamaknya adalah aswar. Itu aswar itu. Aswar ya. Ya, aswar.
terbalik gitu ya. Kemudian lanjut. Adapun arti surah menurut istilah seperti dikemukakan sebagai ulama diantaranya mana Al-Qoton. al-qata. Al-Qoton. Qoton itu cotton. Oh, Cotton. cotton ya. Oh, Masya Allah. Ya, Cotton jadi ada. nama kunyahnya, nama keluarganya, pemilihannya Cotton. Jadi nama kunyah bisa julukan, bisa nama keluarga. Ya, jadi kemungkinan kakeknya dulu pemintal Cotton atau apa. Itu biasa seperti itu di orang Arab. Ya, seperti saya punya syekh, punya guru juga ustadzah Salwa Ruz. Ruz itu kan artinya beras. Ya, kenapa? Karena kakek neneknya dulu menjual beras. Oke? Ya, kemudian apa kata beliau? Langsung artinya saja. Surah ialah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tempat bermula dan sekaligus tempat berhenti. Oke. Jelas ya? Jadi apa maksud daripada surat ya? Yaitu tempat yang ada permulaannya dan akhirnya. Ya, banyak sekali sih pendapat dari para ulama, tapi ini salah satunya, tapi sebenarnya kesimpulannya sama saja. Ya, lanjut. Sudah disepakati oleh para ulama dan umat muslim bahwa jumlah surat Al-Quran adalah 114 surat. Pertama adalah Al-Fatihah, sedangkan surat terakhir adalah Al-Nas. Ya. Dari nama-nama surah yang ada di dalam Al-Quran, hampir semua memiliki sebutan atau nama-nama lain, termasuk surah yang ke-111 ini. 111 surah apa ini? Surat Al ini. Ya, Allah. Jadi gini, memang tidak semuanya memiliki nama lain, tapi hampir semua nama-nama surat kan ulama sepakat nama surat itu ada 114 kan surat di dalam Al-Quran ya. Nah, sebagian besar memiliki nama lain termasuk surat yang ke-111 ini. Ya. Lanjut. Ibaratnya seorang penulis pasti memiliki maksud tersendiri ketika memberi judul bab-bab dalam buku karyanya. Demikian halnya surat-surat Al-Quran yang berposisi layaknya bab-bab buku tertentu dan maksud dan hikmah tersendiri di balik penamaannya. Ya, ya. Jadi pasti ada hikmahnya. Tadi kita sudah menyinggung kenapa dinamakan surat Al-Lahab. Ya, kenapa suratnya ini tidak memakai nama asli Abu Lahab, yaitu Abul Uzza, tapi kenapa Al-Lahab? Ya, ternyata karena menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwasanya nama yang tidak disebutkan nama aslinya di dalam Al-Quran itu pasti karakter itu ada sepanjang zaman. Jadi mengisyaratkan bahwasanya karakter seperti Abu Lahab dan nama-nama lain yang tidak disebutkan nama aslinya berarti itu selalu ada sepanjang zaman sampai akhirat nanti. Nah, kemudian apa nama-nama lain dari surat Al-Lahab ini? Silahkan. Nama-nama surat 111 ini, satu, surat Al-Lahab diambil dari kata ayat pertama yang artinya api yang menyala. Ya. Yang kedua, silakan mungkin mau kasih ini. Ya, langsung. Oke. Yang kedua, surah Tabat karena diambil B-nya maaf, B-nya kurang 2 ya. Tabat. Oke. Ya. Surah Tabat karena diawali surah ini kata Tabat. Ya. Celakalah, yang artinya celakalah. Yang ketiga, surat Al-Masad diambil dari kata akhir ayat 5 Musab ya, masad yang artinya sabut. Oke. Oke. Artinya sabut ya. Ya, jelas ya. Jadi nama surat ini ada 3, walaupun nanti ada juga nama yang lain mungkin dari pendapat yang lain, tapi ini yang sering dipakai yaitu nama surah Al-Lahab, surah At-Tabat, surah Al-Masad. Dan yang paling sering ada Al-Lahab dan Al-Masad, paling sering. Ya, kalau kita lihat di mushaf coba baik di terjemahan maupun tafsir ya, kitab-kitab tafsir itu yang paling sering ini muncul kalau enggak nama Al-Lahab, kalau enggak nama Masad. Jadi kalau misalnya kok surat keberapa kita baca surah Al-Lahab, lah kok enggak ada, berarti namanya Masad ya, gitu. Jadi diingat ya, Masad dengan Lahab. Kalau surah At-Tabat, surah Tabat itu jarang sekali dipakai. Oke, kemudian asbabun nuzul. Nah, ini bisa kita lihat juga untuk ini hikmahnya untuk yang berdakwah juga ini. Ya, silahkan.
Atau ada yang mau ganti? Oke ya. Silakan yang Tapi lain. kalau Mbak Maria masih mau lanjut silakan. Oke, kalau misalkan ada yang mungkin yang lebih bagus bacanya dari saya. Ya, nggak apa-apa, bagus silakan. Oke. Yang kelima, asbabun nusul dari al-lahab, istilah apa? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul berasal dari kata bahasa Arab yaitu asbab dan an-nuzul. Asbab adalah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan an-nuzul artinya menempati dan menempati tempat mereka. Ya, jadi nuzul itu artinya turun, tapi maksudnya adalah menempati. Jadi asbabun nuzul kan Quran itu turun. Kalau diturunkan dari Allah gitu kan, maka namanya nuzul, turun. Ya, asbabun nuzul. Jadi apa sebabnya ayat ini atau surat ini diturunkan? Kadang-kadang asbabun nuzul dari satu ayat saja. Kadang-kadang jumlah suratnya banyak, tapi asbabun nuzul yang ada cuma 5 ayat saja. Misalnya surah Al-Alaq, misalnya seperti itu. Ya, nah kalau sebab turunnya ayat itu namanya asbabun nuzul. Kalau sebab turunnya hadis namanya apa? Masih ingat? Nuzulul hadis. Nuzul hadis. Itu namanya Taunya nuzulul Quran. Asbabul wurud. Kalau hadis. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Kenapa? Karena dia di riwayat kan. Kalau baca hadis secara lengkap itu ada an dari ini. Ya, makanya namanya asbabul wurud. Ya. Kemudian nih dari pendapat kembali dari Mufassir Manna Al-Qattan. Silahkan dibaca. Al-Mufassir Manna Al-Qattan mendefinisikan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu hal yang karena Al-Quran diturunkan untuk karenanya Al-Quran diturunkan. Karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukum pada masa hal terjadi, baik berupa peristiwa ataupun suatu pertanyaan. Ya, makanya seperti itu. Kalau kita bukan pakar di bidang hadis atau di bidang Al-Quran, jangan kita langsung menafsirkan atau menerangkan maksud hadis ini begini. Ya karena apa? Bisa jadi lafaznya seperti ini hadis misalnya, tapi maksudnya tidak seperti ini. Karena harus dilihat dari asbabul wurudnya. Kalau hadis tersebut mempunyai asbabul wurud, begitu pula Al-Quran harus dilihat dari sejarahnya. Kenapa ayat tersebut turun ya? Jadi tidak sembarangan langsung kita lihat teksnya. Oh ini maksudnya gini ya? Lihat teksnya tidak. Ya, tapi harus dengan asbabun nuzulnya. Jadi yang berhak atau yang bisa menafsirkan secara betul tentunya para ahlinya. Ya. Kemudian lanjut Teh Irdan bisa lihat. Selamat datang Kak Eka. Kak Eka hadir juga alhamdulillah. Belum ngantuk ya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Masih ingat dengan Kak Eka yang mimpin doa saat Masya Allah ya. Masih ingat. Oh, the best ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak Eka. Silahkan Teh Irda. Dibaca menggantikan Mbak Maryam. Dari lantas itu ya? Ya. Lantas bagaimana ya. Asbabun nuzul dari surat Al-Lahab ini? Bahasa surat saya ini lantas. Surat ini turun berkenaan dengan satu peristiwa besar dalam dakwah Rasulullah. Asbabun nuzul surat Al-Lahab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit mengumpulkan orang-orang Quraisy lalu menyeru mereka. Ya, jadi ini kan Rasulullah SAW melaksanakan dakwah sesuai dengan perintah Allah. Wa anzir ashirataka aqrabin. Di dalam Al-Quran Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk berdakwah kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya. Jadi di Mekah itu kan orang-orang terdekat dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah naik ke atas ke atas bukit ya, ke atas bukit Sofa ya. Rasulullah naik ke atas bukit Sofa tersebut dan memang pada saat itu begitu cara untuk mengumumkan. Karena nggak ada speaker kan? Ya, beda dengan sekarang misalnya di masjid ada yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya seperti itu. Ya,
atau pengumuman-pengumuman ya. Kalau dulu seperti itu, kalau untuk mengumpulkan orang banyak, nah itu harus berdiri di atas dipanggil dulu di atas bukit. Nah Rasulullah SAW tidak menghilangkan kebiasaan itu, ya tetap Rasulullah melanjutkan kebiasaan yang sudah orang Arab biasa seperti itu untuk mengiklankan. Walaupun Islam itu baru untuk mereka, tapi sesuatu yang tidak berlawanan atau tidak menyimpang dari ajaran Islam, Rasulullah tidak menghilangkan kebiasaan daripada orang Arab seperti ini. Orang Arab kan kebiasaannya dari dulu dengan pengumuman dengan naik ke atas bukit, ya. Tapi kalau orang Arab, dia bukan hanya naik tapi juga yang mengumumkan itu bertelanjang dada, ya, tidak memakai baju. Ya caranya seperti itu supaya cepat semua hadir ya. Nah Rasulullah tetap memakai kebiasaan dari orang Arab, yaitu berdiri di atas bukit untuk mengumumkan sesuatu yang penting, tapi Rasulullah meninggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan membuka baju. Jadi mungkin ini bisa kita hikmahnya buat kita ya. Jadi kita untuk saat ini, Masya Allah, kita kan hidup di zaman yang Masya Allah banyak kemudahan dari Allah SWT, banyak media yang kita bisa pakai untuk dakwah dan sebagainya. Nah mungkin seperti ini, kita tetap memakai mungkin media yang dipakai oleh orang-orang selain orang Muslim, ya. Tapi hal-hal yang bertentangan dengan Islam ya kita harus tinggalkan, ya. Jadi tetap memakai cara dari mereka kalau memang efektif, tapi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu harus kita tinggalkan, ya. Seperti sekarang kan banyak sekali media-media untuk berdakwah. Oke, silakan dibaca artinya. Kalau ini kepanjangan dengan Arabnya, silakan Teh Irda. Dan ini riwayatnya bukan saja Imam Bukhari ya, ini banyak sebenarnya, ada Imam Muslim sebagainya. Ini salah satu contohnya saja. Jadi hadis ini benar-benar sahih. Silakan. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Amr ibnu Murrah, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju ke lembah Baqqa, lalu menaiki bukit yang ada padanya dan berseru, awas, ada musuh di pagi hari ini. Maka orang-orang Quraisy berkumpul kepadanya. Ya, jadi sengaja Rasulullah memakai kalimat ini, awas ada musuh di pagi hari, supaya mereka kan cepat-cepat kumpul, ya. Kemudian dan beliau bersabda, faqala, silakan artinya. Ya itu tadi udah nggak ada lagi. Kenapa? Dibaca yang. Ya silakan dibaca artinya. Artinya tadi udah. Ini ada lagi. Oh iya. Ini ada jadi lagi. saya sengaja potong. Hadisnya panjang. Kalau Mas langsung begitu nanti membingungkan, jadi saya potong-potong. Ada sekarang ada. Yang artinya iya. Tadi belum ada. Oke. Dan beliau bersabda, bagaimanakah pendapat kalian jika aku sampaikan berita kepada kalian bahwa musuh akan datang menyerang kalian di pagi hari atau petang hari? Apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka menjawab, ya. Ya, mereka menjawab, ya. Kenapa? Nabi SAW bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Ya, jadi kita bisa lihat Nabi mereka sangat percaya kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah dikatakan diberi julukan sebelum umur berapa tuh Rasulullah diberi julukan Al-Amin? Umur 25 kan? Ya. Sedangkan Rasulullah menjadi Rasul umur 40 tahun. Jadi berapa tahun sebelumnya sudah dijuluki Al-Amin. Jadi mereka tidak mendapatkan satu kali pun Rasulullah berdusta. Makanya mereka langsung percaya. Itu sebenarnya sengaja Rasulullah memakai seperti itu. Karena Rasulullah pengen lihat bagaimana mereka setelah Rasulullah mengatakan ini, kan kata mereka, saya percaya. Tapi setelah dakwah Rasulullah bagaimana? Apakah mereka juga percaya? Ya, itu sengaja Rasulullah memakai metode seperti ini. Ya, silakan lagi dibaca. Maka Abu Lahab berkata, sebentar, dari sini dulu, dari Nabi SAW bersabda, maka sesungguhnya Nabi SAW bersabda,
maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan azab yang keras. Maka Belum Abu ada Lahab lagi. berkata, Nah, maka Abu Lahab berkata, celakalah kamu ini, karena inikah engkau mengumpulkan kami? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. hingga akhir ayat. Ya, jadi Enggak, jadi yang hingga mengucapkan akhir-akhir. lahab itu pertama siapa? Mengucapkan tabban, celakalah kamu. Abu Lahab. Allah. Abu Lahab Ya, justru Abu Lahab. menghina kepada Rasulullah kan? Kan kata Rasulullah gini, saya kumpulkan kamu ini, saya kumpulkan kalian untuk memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Kemudian Abu Lahab berkata, celakalah kamu ya Rasulullah, hanya untuk menyampaikan ini kamu mengumpulkan kami. Karena memang biasanya orang-orang Quraisy pada saat itu kalau sudah ada pengumuman di atas bukit itu berarti sesuatu yang sangat-sangat penting. Bahkan kalau ada kan orang-orang Arab kan itu kan banyak kabilah-kabilahnya kan, Qabail kalau bahasa Arabnya. Kalau di Indonesia jadi kabilah. Banyak kabilah-kabilah kan. Nah itu bahkan kalau udah ada pengumuman di atas bukit itu, kalau ada kabilahnya yang belum hadir, itu ada yang mewakili. Jadi walaupun satu ada yang mewakili harus lengkap. Nah makanya Abu Lahab kesel banget. Kok kamu cuma menyampaikan ini saja, cuma menyampaikan dakwah saja. Binasa kamu ya Rasulullah. Binasa kamu Muhammad ya. Tidak membilang Rasulullah ya. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi Rasulullah diam, Abu Lahab menghina dengan kataan hinaan, celaan, itu kan artinya jelek sekali, tabban, ya. Tapi yang justru yang menjawab siapa? Allah. Allah langsung menjawab, ya. Berbeda dengan tiga surat yang kita pelajari sebelumnya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu falaq, qul huwallahu ahad. Katakanlah, disuruh Rasulullah berkata. Ya kan? Tapi kalau surat Al-Lahab langsung Allah bilang, ya. Tabbat yada abi lahab. Jadi langsung Rasulullah, langsung Allah yang mencela Abu Lahab. Ya. Kemudian lanjut, Abu Lahab sering mengikuti Rasulullah. Abu Lahab sering mengikuti Rasulullah dari belakang, lalu mendustakan beliau. Ia mempengaruhi orang-orang untuk menolak dakwah beliau. Ya, lanjut. Belum ada. Oh, belum. Belum nampak di layar. Oke. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan suatu ketika Rasulullah sedang mendakwahi orang-orang untuk masuk Islam, dari belakang ada wajah yang kan Abu Lahab itu kan ganteng ya, tampan ya. Itu digambarkan bagaimana sosok itu ya, sesuatu orang yang cerah bermata, tapi matanya juling, rambutnya berkepang. Tidak lain adalah Abu Lahab, mengatakan sesungguhnya dia adalah pemeluk agama baru, lagi pendusta. Jadi Rasulullah itu kan di awal-awal itu bahkan berdakwahnya juga di pasar. Tidak hanya dulu kan belum ada masjid ya, ada masjid Haram dari dulu sudah ada ya. Rasulullah selalu juga sholat di sana. Tapi artinya tidak ada tempat khusus ya. Jadi Rasulullah berdakwah itu di tempat-tempat umum yang tempat-tempat orang-orang berkumpul, dan salah satunya adalah di pasar. Tapi di mana Rasulullah itu pergi, selalu Abu Lahab mengikuti. Selalu mengikuti. Kalau Abu Jahal kan pemberani tapi tidak selalu mengikuti. Inilah salah satunya juga kenapa justru Abu Lahab yang diambil namanya untuk menjadi surat khusus ya, berbeda dengan Abu Jahal, walaupun Abu Jahal itu lebih keras kelihatannya ya. Nah itu selalu, jadi Rasulullah misalnya gini nih, saya menerangkan surat Al-Lahab, tapi ada yang di belakang saya itu mencela gitu, terus bilang dia tuh gila, itu nggak benar, itu pendusta ya, seperti itu. Nah, selalu kepada Rasulullah seperti itu. Kemanapun Rasulullah pergi berdakwah itu Abu Lahab selalu mengikutinya ya. Oke. Kemudian lanjut, karena itu surat Al-Lahab merupakan ancaman balasan besar dari Allah untuk Abu Lahab dan istrinya yang juga tak kalah sengit menyakiti Rasulullah, bahwa kelak Abu Lahab akan masuk neraka dengan siksa yang sangat pedih. Istrinya belum diceritain ya Ustaz. Ya, nanti di ayat selanjutnya. Jadi nanti kan ada wamra'atuhu hammalatal hatab, itu baru menceritakan tentang istri daripada Abu Lahab. Tapi kalau Abu Lahab kan dari awal. Tabbat yada abi lahabi wa tab, namanya dari ayat pertama. Makanya sekarang diceritakan Abu Lahab terlebih dahulu.
Ya, walaupun surat ini kedua-duanya Abu Lahab dan juga istrinya. Oke. Nah, bisa kita lihat dari kisah ini, dari hadis ini, hikmahnya apa? Ya, banyak sekali orang yang berdakwah awalnya mungkin teman-temannya banyak, ya, mendekat, tapi pas tahu sering berdakwah akhirnya menjauh. Ya enggak? Sebenarnya seperti itu juga yang berlaku orang-orang musyrik pada saat itu. Ya, mereka percaya betul, bahkan kalau mereka musafir kemanapun, misalnya musafir lama, berdagang dan sebagainya, yang sampai kan dulu belum ada pesawat, ya. Jadi kalau musafir yang mereka sampai berbulan-bulan, itu selalu menitipkan hartanya kepada Rasulullah karena memang Rasulullah Al-Amin. Sampai terakhir Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah itu ada yang menitipkan kepada Rasulullah. Tapi pas Rasulullah berdakwah bagaimana jawabannya? Mereka tidak percaya dengan dakwah Rasulullah. Mereka memusuhi. Padahal sebelumnya mereka itu suka sekali kepada Rasulullah. Tapi setelah berdakwah, Rasulullah dikatain gila lah. Rasulullah dilempari, bahkan dilempari kotoran dan sebagainya. Padahal sebelumnya mereka senang sekali mendekat kepada Rasulullah. Barang yang sangat berharga, yang paling berharga pun mereka tidak percaya menitipkan kepada siapapun, hanya kepada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah berdakwah bagaimana? Sebaliknya, walaupun mereka dalam hati kecilnya tahu Rasulullah itu siddiq, Rasulullah itu benar, jujur, tapi karena kearogannya tidak mau menerima daripada dakwah Rasulullah SAW. Nah, ini bisa menjadi hikmah buat kita yang berdakwah, ya. Jadi ya wajar kalau misalnya dulu mungkin kita punya teman yang selalu bersama, yang bahkan datang ke rumah dan sebagainya, pulang kerja datang ke rumah dulu, ya. Saya pun seperti itu, ya. Tapi justru setelah dia tahu temannya itu sering berdakwah, baik seperti saya seperti ini atau secara tidak formal, ya, itu biasanya banyak juga akhirnya yang menjauh, Tapi ya kita nyantai saja, ya, jangan sampai berputus asa terus berdakwah. Kenapa? Karena justru mungkin ini filteran dari Allah. Makanya kan saya bilang tadi dibacakan doa juga dilengkapi dengan wa alhaqna bis-shalihin. Bukan saja wa ja'alna minas shalihin, tapi juga wa alhaqna bis-shalihin. Bukan saja kita doa supaya Allah menjadikan kita menjadi orang saleh, tapi juga berkumpul kepada orang-orang saleh. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita bagaimana. Dengan orang-orang saleh itulah insya Allah akhlak kita, akidah kita dijaga, ya, dengan pergaulan itu, ya, karena pergaulan itu sangat penting. Bukan kita memilih-milih, nanti Allah sendiri akan memfilter siapa yang lebih dekat kepada kita, ya. Tapi tetap kita membuka diri, tapi banyak mereka sendiri yang menjauh seperti orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu tafsir ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, ini dengan tasdid, berarti benar-benar binasa. Wa tabb, ya. Ini bisa kita lihat arti dari kata-katanya, satu katanya tabat, binasalah, yada kedua tangan, abi lahab, Abu Lahab, wa tabb benar-benar binasa, ya. Nah, di ayat ini ada hal yang menarik, ya. Setiap kita mempelajari atau mentadabburi surat, pasti ada penarik di dalamnya. Ya, silakan dibaca, Ate Irda. Ada hal yang menarik di ayat 1 ini, bila dilihat dari penggunaan kata dan susunan kalimatnya dalam bahasa Arab, juga hikmah yang dapat pelajaran darinya. Untuk itu, ulama tafsir menelitinya secara detail, karena mereka yakin setiap kata, bahkan setiap huruf dari Al-Quran adalah mukjizat yang mengandung arti, hikmah, dan hukum sendiri di dalamnya. Sehingga umat Islam bertambah yakin bahwa Al-Quran itu hak dan bertambah yakin terhadap keagungan Allah. Makanya saya senang pembahasan atau kajian tafsir kita di Baitul Najan Natuna itu kita membahas tidak saja hikmah secara keseluruhan dari ayat tersebut, tapi juga kata per katanya. Jadi supaya kita lebih yakin lagi. Oke, lanjut. Terda. Belum naik ke atas. Ya. Hal-hal menarik itu diantaranya belum bisa kebaca. Ya, belum ada. Belum keluar. Ya, nggak apa-apa. Apa makna kata tabat menurut tinjauan? Tabat ada tasdidnya. Apa makna kata tabat menurut tinjauan lugawiyah bahasanya?
Mengapa kata tabat yang belum ke atas, Oke. belum kebaca? Ya, metode kajian tafsir kita seperti ini. Jadi saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan supaya lebih mudah kita memahami dari maksud dari ayat tersebut. Sudah ada, Tirda? Belum. Ya, oke. Jadi apa yang menarik di ayat ini? Di ayat yang pertama dari kalimat tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, pakai tasdid ya, wa tab. Kalau qalqalah pakai tasdid itu kubro, akbar, besar sekali. Jadi memang harus gitu ya, wa tab. Berbeda dengan ayat kedua, tabbat yada abi lahabi wa ma aghna tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau ayat kedua kan langsung kasab, enggak direkatkan dulu karena enggak ada tasdid. Oke. Apa yang menarik di ayat tersebut? Yang pertama, makna kata tabat. Kita lihat yang menarik dari segi bahasanya. Ya, kita tahu bahwasanya arti kata tabat adalah celakalah Abu Lahab. Jadi ancaman kepada Abu Lahab. Tapi ternyata kata yang dipakai adalah kata kerja lampau atau fi'il madhi dalam bahasa Arab. Kenapa memakai fi'il madhi? Padahal saat ayat tersebut diturunkan, ini kan ancaman dari Allah kepada Abu Lahab. Tabat, celaka kamu. Padahal saat ayat ini diturunkan, sudah celaka atau belum Abu Lahab? Belum. Belum celaka. Nanti dia wafatnya kapan Abu Lahab? Ada yang tahu? Wafatnya nanti setelah perang pertama Islam. Apa perang pertama Islam? Badar. Perang Badar. Setelah perang Badar. Berarti ini turun masih di awal-awal dakwah. Perang Badar kan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berarti 10 tahun setelah itu baru terbukti. Baru terbukti ayat ini bahwa tabat yada Abu Lahab, benar-benar celaka. Kalau di sini digambarkan yad ya, nanti ada penjelasannya di bawah kenapa yad ya. Kenapa tangan yang diancam oleh Allah ya. Oke. Nah, tapi ternyata di sini memakai kata fi'il madhi, memakai bentuk kata kerja lampau. Lampau itu kan berarti sudah lewat ya. Padahal ancaman dari Allah ini justru belum terjadi, masih 10 tahun ya dia akan datang. Nah, ini yang menariknya. Kenapa? Silahkan dibaca, sudah ada? Sudah muncul? Tirda? Belum. Belum, oke. Siapa yang udah muncul? Mbak Uri? Silahkan dibaca. Ya, Ustazah. Silahkan. Ini ya, yang Kata menarik. tabat. Kata tabat. Kata tabat atau tabah terdiri dari 2 huruf, yaitu ta dan ba. Penggabungan 2 huruf ini manapun yang didahulukan mengandung arti keputusan atau kepastian yang pada umumnya berakhir dengan kebinasaan. Ya. Yang menarik, kata tabat ini memakai fi'il ya. Fi'il madhi atau kata kerja lampau. Apakah Abu Lahab saat ayat ini turun sudah hancur dan ancaman Allah ini sudah terjadi? Orang Arab bila ingin memastikan suatu kejadian walaupun belum terjadi tapi yakin pasti terjadi, maka pengungkapannya dengan menggunakan fi'il madhi. Jelas? Kenapa memakai fi'il madhi? Karena orang Arab atau bahasa Arab supaya yakin pasti akan terjadi, justru memakai tabat. Contohnya, sudah ada, Mbak Wuri? Ya, seperti kalimat yang sering kita dengar dan ucapkan, jazakumullahu khairan, barakallah ya, barakallah ya. Kita kan sering bilang jazakallah khairan, barakallah, itu fi'il madhi itu. Oh, ini fi'il madhi ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari yujzi. Tapi kenapa jazakallah? Semoga Allah memberikan balasan kepada kebaikan kepada Anda. Atau jazakumullah kepada Anda sekalian. Itu berarti saja itu sudah jaminan dari Allah ya. Jaminan. Subhanallah. Saya mau orang yang berbuat baik pasti balasannya kebaikan. Subhanallah. Terima kasih Ustazah. Ya Allah. Dan kita juga yang mengucapkan yakin. Kita mengucapkan yakin pasti Allah mengasihi ini kepada kamu. Barakallah itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya yubarik, Allah yubarik kuka fi'il mudhari'nya. Tapi ini pakai barakallah tuh. Ya, itu kenapa? Nah, jadi kita kayak saya misalnya, makanya setiap misalnya di WhatsApp grup ya, selalu kalau ada jazakallah saya pakai simbol doa ya, karena yakin pasti kalau saya bilang jazakallah pasti kamu dapat kebaikan.
Ya, tapi kita yakin kan orang yang mendoakan kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan kan. Nah, seperti itu. Jadi jazakallah, apalagi barakallahu fiik, banyak lagi kata-kata yang lain dalam bahasa Arab itu semuanya memakai kata yang gini, yang ucapan langsung ya. Itu memakai kata bentuk kata kerja bentuk fi'il madhi, bentuk lampau atau past tense ya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Jerman pergangan haid ya. Kenapa? Karena sudah sesuatu yang kita sudah yakini pasti terjadi walaupun belum terjadi, itu biasanya dengan bentuk fi'il madhi. Oke, jelas? Lanjut. Ya, jelas. Mbak Budi. Lanjut. Semuanya memakai fi'il madhi karena kalimat tersebut mengandung doa, mengandung doa 2 kali. Maaf. Harapan yang diyakini pasti Allah akan berikan. Begitupun kata tabat ini, ancaman Allah akan celaka dan kerugian yang besar terhadap Abu Lahab dan istrinya ini pasti terjadi dan pasti menimpa mereka akibat perbuatannya terhadap Rasulullah dan dakwahnya. Maksudnya gini, akibat perbuatan mereka terhadap Rasulullah dan rintangan mereka kepada dakwah Rasulullah SAW. Ya, jadi fi'il itu artinya kata kerja, madhi artinya lampau. Ya, jadi ini semua memakai fi'il madhi. Kenapa? Karena yakin pasti celaka kepada apalagi ini Allah langsung kan yang menyebut ya, yakin pasti. Tinggal tunggu waktunya saja. Nah, tapi pasti celaka. Nggak harus nunggu sampai akhirat ini Abu Lahab celakanya. Belum sampai akhirat sudah celaka dia. Nanti kita lihat sejarahnya. Oke, lanjut Mbak Uri. Yang B, kenapa kata tabat disebut 2 kali dalam ayat ini? Menurut para ulama. Sebentar, maaf. Tabat, tabbah. Oh, sengaja saya tuh tabat, tabbah. Kenapa? Tabat yada abi lahabin wa tab. Yang pertama pakai tabat. Yang kedua tabbah. Yang kedua tabbah. Kenapa? Nah, coba lihat ayatnya. Bentar. Tabat, ya kan? Tabat yada. Yada ini 2 tangan. Berarti bukan 1. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab walaupun tidak 1, ininya memakai tabat memakai 1. Celakalah 1 memakai apa sih? Apa namanya? Tidak plural. Ya, memakai tunggal, kata tunggal. Tabat yada kata kerja tunggal. Tabat kan bahasa Arab cuma bahasa Indonesia kayaknya yang semuanya samanya tidur, mau 1 orang mau 2 orang tidur ya. Makan 1 orang 2 orang makan. Semua sampai 1000 orang bahasa kata kerjanya makan ya kan. Tapi berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Bahasa Jerman pun berbeda ya. Nah, ini juga bahasa Arab seperti itu. Jadi berbeda. Nah, tabat yada karena dia lebih dari 1 makanya memakai tetap kalau di awal kata kerjanya ini kan yat ini kata benda kan. Kalau kata bendanya sesudah kata kerjanya di awal, maka kata kerjanya tidak memakai tunggal, tidak memakai 2 atau jamak, tapi tetap memakai tunggal karena di awal. Kemudian kata tabat yang kedua kan tanpa tak kan? Tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi makanya saya tulis di sini, tapi artinya sama. Cuman bedanya lebih binasa. Kenapa? Karena ada tasdidnya di situ. Jadi benar-benar binasa. Nah, itu Masya Allah bahasa Arab gitu, tasdid aja udah beda artinya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ya jadi makanya kenapa ditulis tabat dan tabbah. Oke, lanjut Mbak Uri. Ya, menurut para ulama tafsir, yang pertama karena Abu Lahab menyebutkan kata taban laka ya, taban laka. Ya, betul. Kenapa Rasulullah SAW kepada Rasulullah sebanyak 2 kali? Kepada Rasulullah SAW sebanyak 2 kali. Lihat asbabun nuzul. Ya tadi hadisnya. Lihat hadisnya tadi ya. Oke, lanjut. Yang kedua, Abu Lahab celaka di dunia juga di akhirat. Kemudian yang ketiga, celaka Abu Lahab dan juga keluarganya. Ya, jadi kenapa ada 2 di sini? Menurut ulama tafsir, insya Allah ini bukan dari saya ya. Saya bukan mustahid menurut ulama tafsir, saya nggak berani, ya nggak cukup ilmu. Ya, menurut ulama tafsir mengatakan bahwasanya kenapa ada 2 kata tabban artinya kan sama celaka. Kenapa? Karena yang pertama Abu Lahab mengatakan tabban laka kepada Rasulullah 2 kali. Kemudian yang kedua maksudnya celaka kepada Abu Lahab di dunia dan juga celaka di akhirat, jadi 2 kali. Yang ketiga celakanya, nanti kan saya bilang nggak harus menunggu sampai akhirat, di dunia juga celaka Abu Lahab. Nanti kita lihat di akhir hayatnya.
Kemudian yang ketiga, celaka Abu Lahab dan juga keluarganya. Keluarganya kan Ummu Jamil dan juga anak-anaknya. Ya, kan tidak berguna sama sekali. Ada ceritanya juga, Masya Allah, ada hadisnya juga riwayat. Banyak sekali riwayat tentang mereka. Ya, nah ini makanya tabannya diucapkan 2 kali di dalam ayat 1 ini. Ya, lanjut. Kemudian C, apa maksud kata yada dalam ayat ini? Kenapa yada yang diancam celaka dan apa nilai pendidikan dalam kata yada ini? Ngerti ya Yada, maksudnya pertanyaannya? Apa maksud iya, dari kata yada? Kemudian kenapa yada yang diancam dalam ayat ini? Kan padahal kita mempunyai banyak kan anggota tubuh, tapi kenapa yad ya, tangannya? Kalau yad 1 yad, tapi kalau 2 yada atau yadain. Ya. Kemudian apa nilai pendidikan dalam kata yada ini? Kan kita hari ini judulnya hikmah-hikmah ya. Oke, baca lanjut Mbak Uri. yada artinya adalah kedua tangan. Namun yang binasa dari Abu Lahab bukan hanya tangannya, namun keseluruhan dirinya. Karena kedua tangan simbol pekerjaan. Maksudnya menyebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Ini Yang adalah dimaksud ya, kurang M. Ini adalah bentuk majasi. Majazi artinya bentuk tidak secara langsung, tapi maksudnya ya. Oke. Kayak majas gitu kali ya, Ya, Ustazah majas yang. sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Nilai pendidikan yang dapat diuraikan dari kata yada ini bahwa Allah menggambarkan kepada manusia bahwa segala aspek motorik akan tertumpu kepada kedua tangan. Betul nggak sih? Nilai pendidikan. Sebentar, betul nggak sih? Paling Iya, penting kalian. tangan kan? Ya, Ya kan kita mau makan tangan, kita mau bekerja pakai tangan. Ya kan? Kalaupun nanti akhirnya yang tidak mempunyai tangan bisa pakai kaki, tapi kan beda. Beda lincahnya beda. Ya. Ya, makanya memakai kata yad, tapi maksudnya keseluruhan. Tapi dipakai kata tangan ini. Kenapa ini? Karena kita tertumpu motorik kita kan kepada kedua tangan. Terus nilai pendidikannya apa? Silakan lanjut. Nilai pendidikan yang lain. Masih saya, Ustazah? Ya, silakan Mbak Uri. Nilai pendidikan yang Allah isyaratkan juga bahwa agar manusia menjauhi diri dari sifat-sifat yang akan merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan keturunan. Agar menjauhi dari lingkaran kekejian, kejahatan yang bertentangan terhadap nilai-nilai Islam. Ya, sebentar ya. Mobil Porsche. Lah, Lis, badan. Oh, al-an. Oh, sebentar. Ya, silakan. Ya, ini nilai pendidikan yang dapat kita ambil bahwasanya tangan itu adalah paling penting. Jadi kita harus jaga kesehatan tangan kita, ya. Kemudian juga jaga jangan sampai melakukan tercela, ya. Karena tapi maksudnya kan ini keseluruhan, ya. Karena dengan perbuatan tercela ini akan juga kita menjaga anak keturunan kita, ya, supaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya, karena ya kembali kecelakaan kepada kita sendiri, ya, naudzubillah min dzalik. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Pertanyaan selanjutnya yang D, apa bukti sejarah bahwa ancaman terhadap Abu Lahab ini benar terbukti? Ya. Menurut Ibnu Katsir, ayat pertama surat Al-Lahab ini menunjukkan bahwa Abu Lahab celaka, telah nyata merugi dan binasa. Kebinasaan Abu Lahab di dunia bisa disaksikan orang-orang yang melihat kematiannya setelah perang Badar. Abu Lahab ditimpa penyakit lepra, tidak ada seorang pun yang mau merawatnya, hingga akhirnya wafat dengan sangat terhina. Keluarga dan teman-temannya tidak ada yang mau menguburkannya karena takut kalau menyentuhnya akan tertular. Hingga 3 hari jasadnya dibiarkan. Akhirnya digali lubang di bawah tempat tidurnya dan ia dijatuhkan ke lubang itu sebagai kuburnya. Membuktikan bahwa ancaman Allah terhadap Abu Lahab ini benar-benar terbukti. Ya kan? Ya. Jadi dia tampan sekali, Abu Lahab. Punya kedudukan yang sangat tinggi, hartanya banyak. Anak-anaknya juga kuat. Tapi semua tidak berguna. Di akhir hayatnya beliau sakit lepra. Tidak ada istrinya pun yang kalau kita bisa gambarkan Abu Lahab dengan Ummu Jamil, ini kupel banget kalau mau istilahnya sekarang, ya. Maksudnya begini banget, tapi begininya dalam hal kejelekan.
bukan dalam hal kebaikan. Jadi benar-benar apa namanya bersatu. Tapi tetap saja di akhir hayat Abu Lahab bagaimana? Nggak mau, ya, karena takut ya. Mungkin seperti di sekarang misalnya lebih jahat dari corona mungkin ya. Ini lepra sebagai kemungkinan seperti lepra gitu. Tapi betul-betul seperti lepra Allahu a'lam. Pokoknya semuanya tidak mau mendekati Abu Lahab. Akhirnya sampai wafat pun tidak ada yang merawat. Ya, kita bisa bayangkan sakit tidak ada yang merawat. Ya, rasanya bagaimana? Ya, kemudian sampai mati pun tidak ada yang mau menguburkan. Ada juga riwayat mengatakan kalau ini kan di sini riwayatnya apa namanya dibikinkan lubang di bawahnya, jadi dicemplungin gitu. Tapi ada di riwayat yang lain tidak di situ, di tempat yang lain ya, karena kan nggak mungkin membuat lubang pas di tempat Abu Lahab kan tidak ada yang mau menghampiri ya. Nggak ada dulu baju-baju seperti sekarang ya untuk untuk sebagai apa namanya supaya terjaga ya, nggak ada dulu kan. Nah, digali lubang di tempat yang lain, tapi bagaimana menarik mayatnya itu dengan bantuan kuda. Jadi bantuan kuda ditarik gitu, mayatnya dicemplungin, ditaruh di kayu terus jadi diseret ya, jadi mungkin pakai tali atau apa, dia dalam riwayatnya juga dengan kayu gitu, Allahu a'lam bagaimana. Pokoknya intinya akhir hayatnya sedih banget ya. Kan yang namanya mayit itu dikasarin pasti terasa, apalagi ini diseret ya, diseret karena nggak ada yang mau ini, jadi memakai kuda itu diseret sampai kubur, dan pas dikuburin itu dilempari batu. Pas sudah dikubur kan nggak ada yang mau mendekat. Kalau pakai tanah kan harus pakai ini, harus mendekat. Kalau batu kan bisa dari jauh. Kalau apa namanya tanah dari jauh bagaimana? Bisa jadi nggak pas di lubangnya kan? Ya kan, kalau kita misalnya tangan kita ada ini apa namanya tanah, bisa jadi berbaur kemana-mana kan. Tapi kalau batu tidak langsung ke lubangnya, ya kan? Jadi di atas jasadnya itu batu-batu berlinding semua pada lempari batu-batu. Baru setelah batu-batu itu banyak penuh tinggi, baru setelah itu mayatnya sudah tidak kelihatan, baru setelah itu suara dari mana? Anak saya nih kayaknya saja turun dari tangga. Oh begitu, masya Allah, tabarakallah. Ya, lanjut yang lain dulu ya, Mbak Uri, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Jadi itu ya maksud dari ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama tadi tabat yada abi lahab wa tab, celakalah Abu Lahab, dua tangan. Kenapa kedua tangan? Ya, sebentar. Oke, kenapa kedua tangan? Di situ kedua tangan saja, sudah ada jawabannya tadi ya. Kemudian kita lanjut ke tafsir ayat yang kedua. Silahkan yang mau. Ustazah, kita 10 menit lagi, Ustazah. Oh, oke, lanjutnya nanti berarti. Nanti soalnya, padahal ini pas ayat kedua, masya Allah, benar, menarik Ustazah. banget ya, ayat kedua menarik banget. Tafsir ayat kedua, ma'afna anhu maluhu wa makasab ya. Kenapa? Pertanyaannya apa di sini? Apa makna kata agna? Kenapa memakai bentuk kata kerja lampau juga? Padahal ancamannya ini juga belum terjadi. Ini juga masya Allah menarik. Terus apa maksud dari kata kasab? Ya, ini ada pendapat-pendapat dari ulama. Kemudian kenapa agna dan kasab menjadi ancaman di ayat ini? Masya Allah menarik semuanya. Terus ada kata ma kan, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ada dua kalimat ya. Nah ini apa makna dari ma itu? Yaitu masya Allah tabarakallah. Kemudian apa hikmah dan nilai pendidikan yang disyaratkan dalam ayat ini? Masya Allah tabarakallah. Insya Allah kita lanjut dari awal tadi saya bilang kita pelan-pelan saja, yang penting kita paham ya. Kita ada waktu insya Allah bulan depan kita kembali lagi ke kajian tafsir ayat kedua dan ayat-ayat selanjutnya insya Allah. Memang kalau ayat pertama kan kita memang harus menerangkan juga ini apa berkenaan dengan asbabun nuzul, terus kenapa disebut surat Al-Lahab dan sebagainya ya. Jadi memang pembukaannya panjang sekali sebelum kita masuk ke ayat pertama. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan bila ada yang mau bertanya. Begitu, Uni? Ya, Ustazah. Jazakillah khairan, Ustazah. Iya. Insyaallah barakallahu fik.
Menarik. Alhamdulillah menarik. Ya, Bahasa Arab menarik. itu menarik semuanya. Tadi bikin materinya nggak sempat baca-baca, jadi pas sudah Tadi isinya copy paste bagus. saja. Ya, copy paste aja. Alhamdulillah Benar, rabbil Ustazah. alamin. Sampai salah-salahnya pun di copy paste. Maaf Masya Allah, Ustazah, nggak tabarakallah. sempat dikoreksi. Alhamdulillah. Terima kasih ada Uni yang mempercantik slide materi kita. Masya Allah. Jazakillah khairan. Jazakillah khairan jaza. Yakin ya? Yakin pakai jaza. Pakai Jaza. fi'il madhi atau bentuk lampau. Masya Allah. Oke, bila ada pertanyaan silahkan. Kan kita ada waktu. Atau sudah jelas semuanya? Kalau nggak ada pertanyaan kita simpulkan. Kayaknya ada. Ustazah, satu aja. Saya Ya silakan. Silakan, Mbak Maria. Dua juga nggak apa-apa kalau ada waktu. Itu aja. Soalnya saya antara Abu Lahab apa Abu Jahal ya yang didoakan sama Nabi itu anaknya dicabik-cabik sama serigala. Abu Lahab. Oh, Abu Lahab ya, bukan Abu Jahal. Oh, Makanya ini nanti ayatnya ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya bocorkan juga di kasab itu artinya anak. Menurut ulama itu karena ada riwayat seperti ini. Tadi yang dicabik-cabik itu. Abu Lahab. Oke. Terima kasih. Jadi tidak berguna kan dia bangga sekali Abu Lahab dengan anaknya. Kan anaknya bahkan kawin dengan anak Rasulullah SAW kan? Ya, sampai didoain kan doa. Saya jadi bingung. Ini ternyata saya kan doa itu saya belum tahu kalau ini tuh paman Nabi. Setelah saya tahu ya, aku sampai segitunya ya. Makanya yang berbuat celaka, yang melawan dakwah Rasulullah, atau kalau kita bisa tafsirkan kekinian dakwah Islam yang memang berniat untuk berdakwah betul-betul berdakwah Islam, kalau ada yang kan saya bilang tadi nama Abu Lahab itu nama julukan, jadi selalu ada sampai akhir dunia ini. Nah, kalau yang seperti ini pasti akan binasa, pasti. Ya, makanya kita berusaha melindungi diri kita juga melindungi keluarga kita, anak keturunan kita, ya apalagi yang hidup di sini tentu berbeda lingkungannya dengan di Indonesia, tapi saya kira semuanya sama-sama, yang di Indonesia juga harus diperhatikan anak-anak begitu yang di sini. Ya mudah-mudahan tentunya tanpa pertolongan Allah kita nggak mungkin ya, karena anak-anak kita tidak selalu di depan mata kita ya, selalu kita doakan Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan doa-doa yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih. Tadi Mbak Maryam ya? Ya, suara Mbak Maryam. Itu aja, Ustazah. Terima kasih. Ya. Sama-sama, masalah mohon doanya. Yang lainnya silahkan. Ada pertanyaan? Ustazah, boleh tanya? Nanti doanya Kak Eka ya, mumpung ada Kak Eka. Ya. Masih ada nggak Kak Eka? Silakan. Nanti doa terakhir. Oke, silakan yang mau bertanya. Teh Robi ya barusan. Ya, boleh. Silakan Teh. Robi. Ustazah mau tanya, saya tidak tahu apakah nanti di bahasan berikutnya termasuk juga yang bakal saya tanyakan, yaitu apakah ada alasan khusus kenapa di beberapa Al-Quran Indonesia disebut Al-Masad, sedangkan Quran Madinah misalnya lebih banyak disebut Al-Lahab. Juga cara menerjemahkannya yang menurut pemahaman saya itu enggak pas, karena di beberapa Al-Quran Indonesia ada juga disebut Al-Lahab, tapi terjemahannya gejolak api, sedangkan Al-Lahab itu kan nama. Iya. Dan kenapa diterjemahkan sebagai gejolak api, padahal gejolak api itu maksudnya isi makna dari ayat dalam surat Al-Lahab ini. Oke, makasih Teh Robi. Pertanyaannya sudah? Al-Masad itu kan artinya sabut. Ya. Nah, nanti di ayat yang terakhir ya, insya Allah. Jadi begini, tadi sebenarnya sudah saya singgung juga sih ya, nama-nama lain. Jadi sama saja, mau pakai nama surah Al-Lahab, mau pakai surah Tabbat, mau pakai namanya Al-Masad, itu sama saja. Boleh ketiga-tiganya, dan sama saja. Untuk nama aja, seperti saya kadang-kadang dipanggil Aisyah, kadang-kadang dipanggil Ica, misalnya panggilan kecil saya, atau kadang-kadang saya dipanggil Frau Bayromi misalnya, ya itu sama aja kan, maksudnya saya gitu. Begitu pula dengan surat, ya
bisa dengan surat Al-Lahab, surat Tabat, surat Al-Masad. Tapi tadi saya sudah singgung yang paling banyak dipakai adalah dua nama ini, yaitu Al-Lahab dengan Al-Masad. Itu mau mushaf Indonesia, mau mushaf Arab itu nggak semuanya memakai kata Al-Lahab dan tidak semuanya memakai kata Al-Masad. Ya, jadi itu sekedar nama saja, tapi semuanya kan diambil dari kata-kata yang ada di dalam surat tersebut. Terus kenapa diartikan lahab adalah gejolak api? Memang lahab artinya api, artinya merah. Bisa jadi gini, lahab itu bisa artinya kemerah-merahan, sesuatu yang merah. Bisa juga diartikan lahab itu apa tadi? Orang yang suka mengompori karena merah, bisa juga. Juga artinya lahab itu adalah api yang bergejolak. Namanya al-lahab juga. Jadi betul kalau dikatakan Abu Lahab, nah itu Abu Lahab. Tapi kalau tidak memakai Abu, Lahab saja bisa artinya pakai B ya, bukan pakai P. Ya. Lahab. Kalau pakai P jadi apa? Lahab. Ya, pakai B Lahab ya. Abu Lahab. Kalau di kita Abu Lahab mungkin yang Abu itu kan biasanya kalau julukan ya Abu Lahab berarti yang sering makan banyak lahab. Oke. Jadi bisa saja Teh Robi nggak ada perbedaan Teh Robi. Dalam arti juga nggak ada perbedaan. Maksudnya sama semua. Nah kalau diambil dari pas tabat yada abi lahabi wat dari Abu Lahab sama ya Abu Lahab. Ya kalau tabat kalau lahabnya itu lahabnya bisa artinya bisa 3 arti itu. Ya. Begitu Teh Robi. Jadi nggak ada perbedaan insyaallah. Jelas Ustazah, ya. Ya, tinggal 5 menit lagi. Ya, masih ada pertanyaan, silakan. Saya Mbak. Ya, silakan Mbak Uri. Mbak Uri silakan. Tentang ini Ustazah, nama-nama surat itu ya. Apakah nama-nama surat ini memang dari Allah kemudian ke Jibril dan Jibril beritahu ke Rasulullah atau ada ini sendiri apa namanya? Yang para sahabat atau apa gitulah yang itu yang pertama pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, saya beneran terima kasih sama Ustazah bahwa saya baru tahu bahwa kalau pada Al-Qur'an itu misalnya tidak disebut nama tokohnya langsung, itu berarti peristiwanya akan berulang gitu ya Ustazah ya. Tadi nah saya tuh langsung membayangkan Ustazah, pantesan ya zaman sekarang itu kadang ada orang menyebutkan ini Fir'aunnya zaman sekarang gitu misalnya kayak gitu kan. Terus apa namanya, saya juga membayangkan yang itu yang apa namanya yang surat apa tuh yang Abu Bakar menemani Rasulullah di gua gitu loh Ustazah. Apa tuh yang disebut yang ternyata ditafsirkan bahwa sahabat tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Atau bah ya apa surat apa itu? La takhaf innallaha ma'ana. Iya. Itu saya jadi tadi membayangkan pas Ustazah menerangkan, oh pantesan pas perang mungkin perang zaman Diponegoro atau apa orang pada ngumpet di gua gitu. Jadi benar berarti ya, benar-benar berulang ya. Akan berulang terus, tapi berbeda dengan misalnya seperti Dzulqarnain ya yang di dalam surah Al-Kahfi. Itu kan julukan, itu ada juga. Jadi ada raja yang sifatnya seperti Firaun, ada raja yang Dzulqarnain, itu dua raja yang sifatnya jauh-jauh berbeda ya. Kemudian Pak Petra baru masuk. Kemudian tadi berbeda dengan misalnya Maryam ya, kemudian Maryam binti Imran, Sayyidah Maryam ya. Saya nggak bisa saya lidah saya kalau langsung Maryam saja nggak bisa. Sayyidah Maryam. Kemudian juga seperti tadi contohnya Isa bin Maryam alaihissalam itu juga tidak ada lagi. Pokoknya mau orang bilang begini nggak punya bapak lah itu dusta semuanya. Karena yang lahirnya seperti Nabi Isa cuma Nabi Isa. Yang perempuan seperti Maryam itu hamil tanpa laki-laki, tanpa disebut laki-laki, itu cuma hanya Maryam. Jadi kalau ada nanti yang bilang-bilang saya hamil tapi tanpa disentuh itu pasti bohong, pasti dusta. Ya, karena memang sudah begitu. Dan ini saya juga ambil dari dari pendapat mufassir ya, salah satunya adalah Sya'rawi ya. Beliau saya ada bukunya ini di belakang. Bukunya Masya Allah. Beliau memang sangat terkenal sekali. Ya, Masya Allah. Jadi tadi pertanyaannya surat ya?
Iya, Jadi lupa. ada nama-nama surat. Ya, jadi surat itu memang ada semua ulama sepakat bahwasanya jumlah surat adalah 114. Ya, tapi mereka ada perbedaan pendapat mengatakan nama-nama surat tersebut, ada yang mengatakan dari Rasulullah. Tentunya Rasulullah selalu dari Allah kan? Ya, karena apa yang Rasulullah ucapkan selalu dari Allah. Kemudian jadi misalnya ada nama-namanya banyak 114 surat itu semua dari Rasulullah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan yang meneliti lagi tidak saja dari Rasulullah, tapi ada juga dari yang lainnya, dari pendapat yang lainnya. Misalnya seperti surah Al-Lahab ini ada lagi nama-namanya, tapi itu bukan Rasulullah yang mengatakan. Ya, nah makanya ada pendapat ulama tidak saja dari Rasulullah, tapi juga ada nama-nama lain. Seperti kan suratul Fatihah. Suratul Fatihah banyak sekali namanya, bahkan lebih dari 12. Nah, itu diindikasi nama surat Al-Fatihah itu yang 12, yang lebih dari 12 itu tidak saja dari Rasulullah, tapi juga dari yang lainnya. Kita tahu surat Al-Fatihah dulu kita sudah membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Nah, misalnya namanya Ruqyah karena bisa dipakai untuk Ruqyah, namanya Al-Fatihah, namanya Ummul Quran, Ummul Kitab, misalnya seperti itu. Nah, ternyata dari nama-nama itu bukan saja berasal dari Rasulullah, tapi juga dari sahabat. Tidak ada perbedaan, Pak Budi, dari pendapat ulama tersebut. Ya, ada mengatakan dari Rasulullah saja, tapi ada juga mengatakan tidak hanya dari Rasulullah, tapi juga dari sahabat. Ya. Tapi 3 nama itu dari Rasulullah ya. Ya nama itu. Ya, oke, insya Allah. Saya jadi semakin penasaran kelanjutannya. Pokoknya asik deh kalau belajar tafsir. Apa namanya? Kok jadi saya kayak orang Betawi, asik deh. Karena memang menarik, masya Allah. Satu huruf tadi sin, saya selana, sinnya saja itu ada maknanya. Kan baru saya selas, ya itu nanti kita bahas. Sinnya aja ada maknanya, masya Allah. Dan tentunya dengan kita mengulik-ngulik itu, jadi kita tahu yakin lagi, insya Allah. Dan kita lebih semangat lagi untuk bertadabbur Quran dan juga pokoknya apapun kita bersahabat dengan Al-Quran dengan cara apapun, baik dengan membacanya saja atau ditambah, itu ada pahalanya, jangan takut. Saya dulu pernah ada masa saya merasa begini, saya nggak paham, nah, kenapa saya baca? Orang saya nggak paham, mendingan saya baca berbarengan, baca dengan juga terjemahannya. Ini saya sampai sekarang terjemahan itu selalu ada, nggak kelihatan. Nah, ternyata apa? Ternyata baca enggak, terjemahannya juga enggak, dua-duanya enggak. Ya, jadi jangan sampai minimal kita membaca setiap hari, jangan sampai terlewat. Saya pernah ada masa seperti itu. Akhirnya semuanya saya tinggal. Akhirnya ya beda hati kita itu berbeda di saat kita tiap hari membaca dengan kita nanti aja bacanya nanti atau sekalian terjemah nggak ada manfaatnya. Itu jangan sampai kita mengatakan tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Ya kan, membaca satu huruf aja kan di situ dalam hadisnya, membaca satu hurufnya saja sudah 10 kebaikan kan, ya kan? Ya, jadi pasti ada manfaatnya walaupun hanya membaca, apalagi kita tambah dengan ini. Dan alhamdulillah insya Allah keberkahan Baituna Jannatuna karena Al-Quran. Karena kita ada awash itu kan masing-masing membaca. Ya bisa jadi Mbak Uri bacanya pagi, saya bacanya siang, Uni bacanya malam. Itu kan jadi kan seperti azan itu. Ya, Masya Allah, ada berapa orang yang bergabung di awash itu ya Mbak Berta? Ada berapa orang? Itu berarti kan, Masya Allah. Ada yang dari Indonesia, jamnya berbeda ya. Mungkin Mbak Erna mungkin bacanya subuh. Kita subuh waktu Indonesia tidur di sini. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah semua dengan keberkahan Al-Quran. Amin. Ya, oke, sudah habis. Wayaki, sudah habis waktunya. Kak Eka masih ada, Kak Eka? Kayaknya masih ada, Ustazah. Atau sudah tidur sambilan dengarkan? Atau ketiduran sambil dengar, karena udah malam sekali di Indonesia kan? Berbeda dengan Bunda Nada. Kalau malam masih belum tidur. Kayaknya tadi saya masih lihat. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita tutup dengan doa, Uni. Ya Ustazah, silakan Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon diaminkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Allah, ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wasallam radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan Al-Quran. Wa zayyin akhlaqana bil Quran. Hiasilah akhlak kami dengan Al-Quran. Wa aslih umurana bil Quran. Perbaikilah urusan kami dengan Al-Quran. Wakshif mardana bil Quran. Dan sembuhkanlah penyakit kami dengan Al-Quran. Wa farrij humubana bil Quran. Hilangkanlah kegelisahan kami dengan Al-Quran. Wa addi duyunana bil Quran. Tunaikanlah hutang kami dengan Al-Quran. Waghfir li mautana bil Quran. Ampunilah orang-orang kami yang telah wafat dengan Al-Quran. Wasallim musafirina bil Quran. Berilah keselamatan para musafir kami dengan Al-Quran. Wahfadh ulama'ana bil Quran. Jagalah ulama kami dengan Al-Quran. Wakshif kurubana bil Quran. Hilangkanlah kesusahan hati kami dengan Al-Quran. Wa najjina minan nari bil Quran. Selamatkanlah kami dari api neraka dengan Al-Quran. Wadkhilnal jannata bil Quran, dan masukkanlah kami ke surgamu dengan Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran teman dekat kami di dunia. Wa fil qabri munisa wa anisa, penentram serta teman penghangat kami di dalam kubur. Wa 'ala sirati nuran wa dalila, cahaya dan petunjuk di atas sirat. Wa fil jannati rafiqa wa syafiqa, teman dan penyayang kami di surga. Birahmatika ya Allah, birahmatika ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah, wahai Zat yang maha pengasih di atas semua pengasih. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, kasihanilah kami, sayangilah kami, rahmatkanlah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kami seandainya kami lupa akan ayat-ayatnya. Wa'alimna minhu ma jahilna. Ajarkanlah kami apabila wa'alimna minhu ma jahilna, apabila kami lupa. Ajarkanlah kami apabila kami belum mengetahui. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan anugerahkanlah kepada kami kesempatan membaca Al-Quran baik pada tengah malam maupun siang hari. Waj'alhu lana hujjah. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela yang kuat bagi kami, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Kita ada foto bersama Uni. Boleh Ustazah? Ya, silakan yang mau dibuka. Kita foto bersama Mbak Berta. Masya Allah masih di luar ya. Masya Allah. Jadi ingat kalau yang apa? Kalau ada pesta kawinan gitu, kalau di Indonesia tuh jadi pada masak sama-sama sampai malam. Masya Allah, tabarakallah. Ya silakan yang mau ya. Yang keberatan nggak apa-apa. Masya Allah Mbak Rini. Mbak Rini kangen Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, ibu-ibu semua. Maaf Ustazah, tadi itu hang, tabletnya hang. Saya mau nyalakan kamera sama mic nggak bisa. Nggak apa-apa. Saya menghengkan diri. Nggak apa-apa. Yang penting alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bunda juga sehat ya. Di sana dan urusan saya barusan sakit 3 minggu, Ustazah. Alhamdulillah Mbak Rini. Allah syifaan ajilan. Sama Imam Dormun Jami ya. Saya bilang Ustazah ini suaminya orang Macedonia. Saya bilang. Oh, Masya Allah. Jadi dia terkejut. Masa orang Macedonia katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang Albania yang di Macedonia. Ya. Ya.
Ya, Masya Allah, udah Ya. banyak yang sudah buka foto. Ya, Silakan. kita foto. Oh, Masya Allah ada Kak Mutia. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, silahkan. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya Ya. hitung ya. 1. Silahkan yang mau dibuka kameranya. Bu Ani, apa namanya? Posisi handphonenya kayaknya kurang pas. Jadinya Bu Aninya ini tidur. Oh, Diputar. ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting ada namanya. Ya. Ya, Baik, silahkan. saya foto ya. Ya. 1, 2, 3, sedekah. Sedekah. Ya, satu kali lagi. Mantu 1, 2, 3, sedekah. Sedekah. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih. Terima Baik, kasih. Ustazah. Ya. Kalau semuanya? kita tutup, Ustazah. Ya, Karena boleh. Ustaz.